Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nathan Paransi Tompul dengan NIM 2302110600087 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai QR Code. Tujuan presentasi dari kami untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang QR Code. Nah, pada kali ini ada 5 pokok pembahasan, yaitu fakta menarik, cara kerja, manfaat, kekurangan, dan kesimpulan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, fakta menarik tentang QR Code. QR Code ditemukan di Jepang pada tahun 1994 dan diperkenalkan oleh Denso Wave Inc., sebuah perusahaan asal Jepang. Awalnya, kode ini digunakan untuk melacak komponen kendaraan. QR Code adalah singkatan dari Quick Response Code. Sesuai namanya, QR Code memang diciptakan untuk dibaca dengan cepat. Ini karena QR Code menyimpan informasi dalam 2 dimensi, berbeda dengan barcode yang hanya satu dimensi. QR Code dapat dipindai dari berbagai arah. Tidak seperti barcode yang harus dipindai dengan arah tertentu, QR Code dapat dipindai dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, sehingga lebih mudah dan nyaman digunakan. QR Code lebih dari sekedar link. QR Code tidak hanya bisa menyimpan link website, tetapi juga berbagai informasi lainnya, seperti detail kontak, informasi produk, lokasi, dan masih banyak lagi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kisya Florsita Ngama dengan NIM 2302110600084. Bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja QR Code. Nah, di dalam QR Code terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, pengkodean. Nah, di dalam pengkodean itu terbagi beberapa bagian, yaitu pertama, informasi yang ingin disimpan diubah menjadi format biner seperti URL website, teks, lokasi, atau nomor telepon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu data biner. Data biner itu kemudian di-encode menggunakan algoritma koreksi kesalahan. Nah, algoritma ini menambahkan bit-bit redundansi ke dalam data biner. Bit-bit redundansi ini memungkinkan kode QR tetap dapat dibaca meskipun sebagian kode rusak atau tercoreng. Lalu selanjutnya yaitu modul hitam dan putih disusun dalam bentuk matriks untuk mewakili data biner. Nah, setiap modul dalam matriks itu mewakili 1 bit data, dan ukuran matriks tergantung pada jumlah data yang ingin disimpan. Semakin banyak data, semakin besar matriksnya. Kemudian yang kedua yaitu pemindaian. Saat pengguna membuka aplikasi pemindai QR Code di smartphone, kamera smartphone itu diarahkan ke QR Code. Nah, algoritma pengenalan pola dalam aplikasi pemindai mendeteksi pola modul hitam dan putih pada QR Code. Nah, algoritma ini menggunakan teknik seperti Hall Transform dan Canny Edge Detection untuk menemukan dan mengidentifikasi pola QR Code. Nah, setelah pola QR Code diidentifikasi, data biner ini diekstrak dari modul hitam dan putih. Algoritma koreksi kesalahan kemudian digunakan untuk memperbaiki bit-bit yang mungkin rusak. Data biner yang telah diperbaiki kemudian diubah kembali menjadi format ASCII. Selanjutnya, aplikasi pemindai kemudian menginterpretasikan informasi yang di-encode dalam QR Code. Nah, jenis informasi yang di-encode dapat berupa URL website, teks, lokasi, atau nomor telepon, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu tindakan. Tergantung pada jenis informasi yang di-encode, aplikasi pemindai untuk melakukan tindakan yang sesuai, seperti URL website, pengguna akan diarahkan ke website tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Fansel Rengkung dengan NIM 2302110600105. Izinkan saya untuk melanjutkan bagian selanjutnya. Jadi, kalian mungkin bertanya, apa sih manfaat dari QR Code tersebut?
Jadi ada beberapa manfaat dari QR Code. Yang pertama itu mempermudah kita untuk mengakses informasi. Informasi yang kompleks dan panjang dapat disimpan dalam QR Code, sehingga penggunanya boleh dapat dengan mudah untuk mengaksesnya hanya dengan meng-scan QR Code tersebut saja. Dan yang kedua itu mempermudah kita untuk berbagi data. Berbagi data kontak, lokasi, atau informasi produk itu menjadi lebih efisien dan akurat dengan menggunakan QR Code. Dan yang ketiga itu memperlancar transaksi kita. QR Code dapat digunakan untuk pembayaran digital, menghilangkan kebutuhan uang tunai atau kartu sehingga kita dengan cepat dan mudah melakukan transaksi. Dan juga itu juga mengurangi resiko kita akan kesalahan input data. Dan yang keempat itu meningkatkan engagement kita. QR Code dapat digunakan dalam pemasaran untuk menarik interaksi pengguna. Misalnya, kode bisa ditempatkan pada iklan atau kemasan produk sehingga penggunanya dapat mengaksesnya dan langsung diarahkan ke misalnya website atau media sosial atau konten promosi lainnya. Dan yang kelima itu menyederhanakan desain kita. Kode QR dapat ditambahkan ke berbagai media cetak dan digital tanpa mengurangi estetika desain kita. Dan yang keenam itu mempermudah kita untuk melacak dan mendata produk, aset, atau barang, serta memudahkan pengumpulan data dalam proses seperti absensi atau check-in. Jadi itu adalah beberapa manfaat dari QR Code. Dan sekarang itu ada kekurangannya. Jadi beberapa kekurangan dari QR Code sendiri itu, misalnya yang pertama, QR Code itu dapat dipalsukan oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua itu QR Code dapat rusak jika terpapar air, panas, atau bahan kimia. Dan yang ketiga itu sulit dibaca dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Misalnya kita mungkin berada di tempat yang mungkin terlalu terang atau terlalu gelap, itu menjadi susah untuk scan QR Code tersebut. Dan yang terakhir itu membutuhkan perangkat digital. Mungkin bagi sebagian orang ada yang belum mampu untuk membeli perangkat digital sehingga QR Code ini agak tidak bisa digunakan. Jadi itu adalah beberapa manfaat dan juga kekurangan dari QR Code. Perkenalkan, nama saya Jennifer Gloria Manopo dengan NIM 2302110600081. Jadi kesimpulan mengenai pembahasan kita pada saat ini itu tentang QR Code. Jadi QR Code ini adalah teknologi yang bermanfaat dengan berbagai aplikasi. QR Code juga mudah digunakan dan diakses. QR Code dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan penting untuk memahami manfaat dan kekurangan QR Code sebelum kita akan menggunakannya. Nah, di presentasi pada saat ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang QR Code. Dan presentasi ini membahas fakta menarik tentang QR Code, cara kerja, manfaat, serta kekurangan dari QR Code. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai QR Code. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga presentasi pada saat ini boleh bermanfaat dan boleh berguna untuk teman-teman sekalian yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang QR Code. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.